Terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-24. Saudara-saudari terkasih, gereja sejak awal bukanlah kumpulan insan sempurna, tetapi kumpulan orang-orang yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Karena itu gereja seringkali jatuh dalam dosa dan ketidaksetiaan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Namun kasih karunia dan belas kasih Tuhan sejak awal tak terkira besarnya. Setiap kali umatnya jatuh dalam dosa, Ia mengangkat dan mengampuni. Puncak dari belas kasih Tuhan itu terwujud secara nyata dalam diri putranya Yesus Kristus yang rela wafat dan mati di kayu salib, dan juga yang selama hidupnya mewartakan belas kasih Allah melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudari, kabar sukacita hari ini kembali menegaskan hal itu, bahwa setiap umat beriman yang sedari awal mendapat belas kasih dan kemurahan Tuhan, hendaknya menjadi pelaku belas kasih dan kemurahan hati dalam kesehariannya. Yesus menegaskan, bukan sampai 7 kali kamu mengampuni sesamamu, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini sebuah tuntutan untuk selalu berbelas kasih setiap saat dan kapanpun. Saudara-saudari, ketika kita merenungkan dan mendalami perintah Yesus untuk mengampuni itu, kita bisa bertanya, apakah perintah ini menjadi cikal bakal makin maraknya kejahatan dan dosa dalam hidup setiap hari? Tentu tidak, karena pengampunan dan belas kasih Tuhan menuntut pembaharuan diri. Bahkan Ia menghendaki agar setiap orang yang mendapat belas kasih juga berbelas kasih kepada yang lain. Memang seringkali kita akan berhadapan dengan pernyataan, aku boleh terus berdosa, karena toh aku diampuni oleh Tuhan dan sesama. Pernyataan ini bukanlah pernyataan yang tepat, sebab Tuhan menghendaki agar kita hidup sesuai dengan perintahnya. Itu artinya, belas kasih Tuhan mesti mendorong setiap orang untuk berubah, bertobat, berbalik dari dosanya, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagi kita orang Katolik, sarana untuk selalu mendapat belas kasih Tuhan, sekaligus mendorong pembaruan diri secara terus-menerus, adalah sakramen tobat. Melaluinya, kita sungguh mendengar dan merasakan pengampunan Tuhan melalui ucapan imamnya, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu. Saudara-saudari terkasih, di pihak lain, Tuhan juga menuntut kita yang mendapat belas kasih Tuhan untuk memaafkan dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Faktanya bahwa banyak orang mau diampuni dan mau dimaafkan, tetapi tidak mau mengampuni dan bahkan menaruh dendam atau benci kepada sesamanya. Hari ini Tuhan meminta supaya setiap orang perlu mewujud nyatakan belas kasih Tuhan melalui kesediaan untuk berbelas kasih dan saling mengampuni. Tentu rasanya berat, dan kita semua merasakan hal itu. Untuk mengampuni orang yang berdosa atau bersalah kepada kita, perlu perjuangan. Karena itu, kita perlu memohon pertolongan Roh Kudus, agar Ia menyanggupkan kita mengampuni sesama kita dalam hidup setiap hari. Kita orang berdosa telah diampuni oleh Allah, maka kita pun layaknya mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.